Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah hak kekayaan intelektual. Di sini sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christina Hardianti Rukmana. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya Ferry Wahyu Gunawan. Dalam video ini kami akan fokus menjelaskan tentang hak merek, yaitu Gudang Garam dan Gajah Baru. Menggunakan gudang garam dan gudang baru sebagai studi kasus. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi hak merek, sejarah gudang garam dan gudang baru, dan contoh kasus dan penyelesaiannya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek atas penggunaan tanda tertentu untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan olehnya dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pihak lain. Tanda tersebut dapat berupa nama, gambar, huruf, angka, kombinasi warna, suara atau bentuk 3 dimensi yang unik dan mampu dibedakan dari merek lain. Fungsi dari hak merek ini yaitu membedakan produk atau jasa, membangun reputasi dan kepercayaan, melindungi investasi, dan mencegah persaingan tidak sehat. Adapun perlindungan hak merek diperoleh melalui pendaftaran merek di kantor kekayaan intelektual yang berwenang. Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pelanggaran hak merek dapat dikenakan sanksi hukum termasuk ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang melanggar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah gudang garam, yang mana di materi kali ini kami membahas terkait dua studi kasus antara gudang garam dan Gajah Baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait gudang garam, sejarah gudang garam, yaitu didirikan oleh siapa dan seterusnya. Jadi gudang garam didirikan oleh Surya Wonowijoyo pada 26 Juni 1958 di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini memproduksi rokok kretek dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Awalnya Surya menjadi bisnis rokok dari pamannya dari perusahaan Cap 93. Ia kemudian mulai usahanya sendiri dan menamai perusahaannya Gudang Garam. Terinspirasi dari lokasi awal usahanya, perusahaan berkembang pesat sejak tahun 1970. Pada saat 1970-an, perusahaan Gudang Garam ini melantai di bursa saham pada 1990, dan kini semakin dikelola keluarga pendirinya. Produk terkenalnya antara lain Gudang Garam Merah, terus Surya, dan Gegemel. Gudang Garam termasuk dalam 3 besar industri rokok di Indonesia bersama Jarum dan Sampurna. Jadi seperti itu sejarah yang mengenai siapa pendiri daripada perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah penciptaan Gudang Baru, yang mana Gudang Baru ini didirikan pada tahun 1967 oleh Saman Hodi di Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Perusahaan awalnya bernama PR Jaya Makmur dengan tujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Awalnya rokok Gudang Baru memiliki kemiripan desain dengan rokok-rokok terkenal lainnya dari PT Gudang Garam. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi Gajah Baru dan mengalami perkembangan memproduksi berbagai varian rokok kretek, baik sigaret kretek tangan maupun sigaret kretek mesin. Perusahaan juga mengalami perluasan distribusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin hanya menjelaskan tentang latar belakang kasus Gudang Garam dan Gudang Baru.
Pada tahun 2010, PT Gudang Garam Tbk menggugat PT Gudang Baru Berkah atau produsen rokok Gudang Baru karena dianggap melakukan pelanggaran merek. Inti dari gugatan tersebut yang pertama adalah Gudang Garam menilai bahwa merek Gudang Baru memiliki kemiripan dengan Gudang Garam, baik dari segi nama, pengucapan maupun kesan visual pada kemasan rokoknya. Yang kedua, Gudang Garam menganggap kesamaan ini berpotensi membingungkan konsumen dan mengambil keuntungan dari reputasi merek Gudang Garam yang sudah lebih dulu dikenal luas. Langkah hukumnya yang pertama, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang kedua, Gudang Garam meminta agar merek Gudang Baru dibatalkan dan tidak boleh dipakai lagi, serta menuntut ganti rugi. Dan pembelaan Gudang Baru yang pertama, Gudang Baru menyatakan bahwa mereka memiliki merek sendiri yang terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Yang kedua, mereka menolak tuduhan penjiplakan dan menyatakan bahwa nama gudang adalah kata umum, sehingga tidak bisa dimonopoli oleh suatu pihak. Dan hasilnya, putusan tersebut pengadilan menyatakan bahwa ada kemiripan yang cukup signifikan antara kedua merek, namun hasil akhir dan proses hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung keputusan di tingkat lebih tinggi atau banding atau kasasi. Hasil dari gugatan PT Gudang Garam Tbk versus Gudang Baru. Yang pertama, gugatan perdata. PN Surabaya tahun 2013 memenangkan Gudang Garam, merek Gudang Baru dan logonya dibatalkan. Ditjen Haki diminta mencabut pendaftaran. Yang kedua, MA Kasasi 2014 mengabulkan kasasi Ali Hosin. Sebagai pemilik Gudang Baru, MA menyatakan tidak ada persamaan pokok merek sehingga pendaftaran Gudang Baru kembali sah. Yang ketiga, PN Surabaya 2021, lagi-lagi PN menerima gugatan perdata Gudang Garam. Mahkamah memutuskan merek Gudang Baru Origin, Gedung Baru, dan logo serupa dibatalkan. Ditjen Haki diperintahkan untuk menolak pendaftaran baru dalam kelas 34. Yang keempat, MA Kasasi Maret tahun 2022. MA menolak kasasi Ali Hosin, maka putusan 2021 bersekuatan hukum tetap. Merek Gudang Baru secara legal dinyatakan tidak sah. Yang kedua, gugatan pidana. Yang pertama, kasasi PK MA Juli tahun 2016. Majelis PK memutuskan Ali Hosin bersalah atau melanggar pasal 91 Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001 karena menggunakan merek yang secara pokok sama untung barang sejenis. Ali dihukum 10 bulan penjara. Yang kedua, vonis tidak sepenuhnya bulat. Hakim Suhadi mengajukan dissenting opinion, menyatakan gugatan sudah kadaluarsa karena perbuatan terjadi sejak 1993 dan dilaporkan baru 2011, melewati batas waktu 12 tahun di KUHP. Jadi putusan daripada studi kasus antara Gudang Garam dan Gajah Baru tersebut dimenangkan oleh Gudang Garam, baik dari persidangan dari Surabaya dan segala macamnya. Intinya semua kasus dalam persidangan itu dimenangkan oleh Gudang Garam. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.